Israel terus mempercepat inovasi dalam bidang militer, mempersiapkan kemampuan yang siap dikerahkan kapan saja di tengah konflik yang sedang berlangsung. Sebagai negara yang terletak di wilayah dengan ketegangan geopolitik yang konstan, Israel selalu harus berpikir secara kreatif dalam mempertahankan eksistensinya. Dengan komitmen yang teguh, Israel tetap berada di garda terdepan dalam hal kemampuan militer. Tidak hanya menjaga keamanannya sendiri, Israel juga telah membuka jalan bagi kemajuan yang telah mengagumkan dunia di negara kecil yang dikepung oleh musuh-musuh yang bermusuhan. Israel sangat mengandalkan teknologi dan inovasi untuk memperoleh keunggulan yang signifikan di medan perang. Pengembangan inovasi militer Israel telah menjadi sorotan utama di tengah konflik yang berlangsung selama beberapa dekade di kawasan tersebut, terutama antara Israel dan Palestina. Seiring dengan kemajuan Israel dalam teknologi dan kapabilitas militernya, konflik dengan Palestina terus menjadi salah satu isu terpenting dan paling menantang dalam geopolitik dunia, dengan dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, yang terus bergejolak. Pengembangan teknologi canggih dan kemampuan militer Israel telah menghasilkan dampak signifikan, baik positif maupun negatif, dalam dinamika konflik regional yang kompleks. Israel telah meluncurkan rudal pencegat baru yang dirancang untuk menetralisir ancaman hipersonik. Sistem pertahanan udara, Sky Sonic, memiliki fitur teknologi hit to kill, mencegat rudal yang masuk dengan cara bertabrakan dengannya. Ini menampilkan arsitektur terbuka untuk memungkinkan integrasi komponen masa depan dengan lancar, memungkinkan fleksibilitas maksimum. Menurut perusahaan Israel, ancaman yang ditimbulkan oleh rudal hipersonik telah meningkatkan kebutuhan untuk mengembangkan tindakan pencegahan yang proaktif. Perusahaan tersebut menunjukkan bahwa, tidak seperti rudal balistik, rudal hipersonik dapat mengubah arahnya di tengah penerbangan dan melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa sambil mempertahankan akurasi dan kemampuan manuver yang luar biasa. Pertahanan yang sukses terhadap ancaman hipersonik memerlukan pendekatan multifaset yang tidak hanya melibatkan melawan kecepatan mereka tetapi juga secara efektif melacak, mendeteksi, dan mencegat jalur penerbangan mereka yang tidak dapat diprediksi. Rafael menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan respons pertahanan komprehensif terhadap ancaman hipersonik. Perusahaan tersebut menyebutkan kesulitan dalam kemampuan deteksi dan pelacakan pencegat, serta memenuhi permintaan prediksi lintasan yang akurat. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, perusahaan masih menyebut pencapaian tersebut sebagai lompatan teknologi besar dalam pertahanan rudal hipersonik. Rudal tersebut saat ini sedang dikembangkan dan belum menjalani pengujian langsung. Israel meluncurkan pencegat tersebut beberapa minggu setelah musuh bebuyutannya, Iran, mengatakan pihaknya telah mengembangkan rudal balistik yang dapat melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Dengan jangkauan 1.400 km. Rudal tersebut dilaporkan akan meningkatkan kekuatan pencegahan negara tersebut dan membawa perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Sekutu Iran, Rusia, juga menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari udara dalam invasi yang sedang berlangsung ke Ukraina. Pada tahun 2021, Angkatan Pertahanan Israel menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dalam operasi yang disebut Operasi Penjaga Tembok, yang dianggap sebagai perang intelijen pertama. Pada tahun 2023, selama operasi Perisai Panah, Israel mengungkapkan penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin mereka untuk mengidentifikasi dan berhasil menyerang para teroris, yang menghasilkan penangkapan, penemuan, dan penghapusan lebih dari 400 teroris. Dalam operasi ini, Israel memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh Korps Intelijen 8200 mereka. Algoritma ini mampu memproses jumlah besar informasi dari berbagai sumber digital dengan cepat, dan mengidentifikasi serta memprioritaskan sasaran berdasarkan tingkat relevansi dan bahayanya. Meskipun detail algoritma yang digunakan sangat dirahasiakan, beberapa aspek metode deteksinya telah terungkap. AI dimulai dengan mengidentifikasi kelompok target yang diketahui, lalu mengumpulkan informasi relevan untuk menemukan koneksi di antara mereka. Setelah semua data terkumpul,
AI memprioritaskan sasaran berdasarkan relevansi dan tingkat bahaya, sehingga ancaman paling kritis dapat ditangani dengan cepat. Penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin ini telah meningkatkan kecepatan dan ketepatan operasi, mengurangi waktu deteksi dari jam menjadi menit, serta mengoptimalkan penggunaan amunisi, waktu serangan, dan meminimalkan korban. Eitan adalah APC pertama Israel yang dirancang khusus untuk pertempuran di perkotaan. Kendaraan ini telah beroperasi dalam perang saat ini. Dilengkapi dengan berbagai fitur untuk meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup dan menyerang. Eitan memiliki bobot sekitar 35 ton, membuatnya lebih ringan daripada APC Nammer yang lebih besar dan lebih berat yang saat ini digunakan oleh IDF. Ini memberi Eitan keunggulan mobilitas, membuatnya lebih mudah untuk bermanuver di jalan-jalan sempit dan padat. Eitan juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif Iron Fist, yang dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal anti-tank yang menyerang. Sistem ini sangat penting untuk melindungi APC di lingkungan perkotaan yang berbahaya, di mana rudal anti-tank sering digunakan oleh kelompok-kelompok militan. Selain itu, Eitan dipersenjatai dengan meriam otomatis 30 mm yang dapat digunakan untuk menyerang target darat dan udara. Meriam ini dapat memberikan dukungan tembakan yang kuat kepada pasukan darat yang bergerak, dan dapat digunakan untuk melawan kendaraan lapis baja ringan. Penempatan Eitan di Gaza menunjukkan bahwa IDF menganggap ancaman dari kelompok militan di wilayah tersebut serius, dan sedang beradaptasi dengan lingkungan pertempuran yang berubah. APC canggih ini dapat memberikan keunggulan bagi IDF dalam pertempuran di Gaza, namun juga berpotensi meningkatkan ketegangan dengan meningkatnya risiko konflik yang lebih luas. Elbit Systems Israel baru saja mengumumkan kendaraan udara tak berawak, UAV, terbarunya, Hermes 650. Drone Hermes 650 yang baru menawarkan kemampuan multimisi generasi berikutnya, peningkatan keserbagunaan, dan peningkatan kemampuan bertahan hidup, meneruskan kesuksesan model sebelumnya seperti Hermes 450 dan Hermes 900. Peluncuran Hermes 650 Spark menandai tonggak penting bagi Elbit Systems. UAS mutakhir ini, yang dibangun berdasarkan kepemimpinan pasar selama beberapa dekade, menggarisbawahi komitmen kami untuk mendorong batas-batas teknologi dan memberikan kemampuan luar biasa kepada mitra global kami, kata Yoram, Manajer Umum Elbit Systems Aerospace. Hermes 650, dijuluki Spark, adalah sistem udara tak berawak otonom digital dan canggih yang melayani berbagai kebutuhan operasional. Ini dapat digunakan di udara, darat, dan laut, Homeland Security, HLS, dan aplikasi sipil. Ruang muatan drone yang besar memungkinkan kapasitas muatan yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk memiliki beberapa konfigurasi muatan tanpa mempengaruhi ketahanan penerbangan. Elbit Systems menjelaskan bahwa tujuan utama desain Hermes 650 adalah meminimalkan biaya keseluruhan siklus hidup sistem udara tak berawak sekaligus memastikan kinerja misi yang hemat biaya. Sistem ini menjamin standar keselamatan, kemampuan bertahan hidup, dan kekebalan tertinggi, dilengkapi dengan praktik pemeliharaan otonom dan prediktif yang canggih. Praktik-praktik ini pada akhirnya berkontribusi terhadap biaya siklus hidup yang rendah. Dirancang untuk keserbagunaan dan keandalan, pesawat ini unggul dalam misi jarak menengah dengan daya tahan lama. Pesawat ini memiliki fitur lepas landas dan mendarat otomatis dan kemampuan taksi otomatis dari landasan pacu pendek. Digambarkan oleh Elbit Systems sebagai drone generasi berikutnya, Hermes 650 memiliki kemampuan medium altitude long endurance, MALE, yang memungkinkan kapasitas muatan, jangkauan, kecepatan, dan efisiensi yang luar biasa. Hermes 650 adalah sistem udara tak berawak yang luar biasa dengan kemampuan operasional yang luar biasa. Pesawat ini dirancang agar serbaguna dan dapat diandalkan serta unggul dalam misi udara dengan ketinggian sedang dan tahan lama. Salah satu fiturnya yang luar biasa adalah sistem lepas landas dan mendarat otomatis dan kemampuan taksi otomatis dari landasan pendek. UAS memiliki beban berguna sebesar 260 kg dengan 8 stasiun penyimpanan modular yang dapat menampung ruang muatan besar di badan pesawat dan 6 titik keras di sayap.
Hal ini memungkinkannya membawa muatan hingga 120 kg dengan kapasitas bahan bakar penuh dengan tetap menjaga ketahanan penerbangan. Drone tersebut merupakan keluhan perjanjian standar NATO yang merupakan persyaratan kelaikan udara sistem UAV. Standar ini dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan udara tak berawak militer beroperasi di wilayah udara anggota NATO lainnya. Kemampuan multimuatan sistem ini mengintegrasikan elektrooptik, radar, dan fungsi canggih lainnya berkualitas tinggi. Ia dapat menjalankan misi panjang dan memiliki daya tahan yang diperpanjang hingga 24 jam. Terima kasih telah menonton, saya harap Anda menikmati video ini. Jangan lupa untuk sukai video ini dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.